Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sangat kami hormati Bapak Dr. Jamal Makmur, dosen prodi Zakat dan Wakaf Hikmafah, yang pada kesempatan sore hari ini akan menjadi narasumber pada kuliah fikih wakaf pada sore hari ini dengan tema keabsahan zakat. Nah, nanti seperti biasanya teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh beliau narasumber Bapak Dr. Jamal Makmur. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo kami persilakan kepada Bapak Jamal Makmur untuk menyampaikan tema pada pertemuan sore hari ini. Monggo Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, para praktisi di lembaga filantropi Islam, zakat wabil khusus wakaf. Para pemirsa yang berbahagia, wakaf ini adalah aset yang luar biasa umat Islam. Sehari-hari kita selalu bersama wakaf ini. Wakaf adalah sesuatu yang menyatu dalam kehidupan umat Islam. Dalam buku yang pernah diterbitkan oleh program studi Zakat Wakaf Hikmafah, Wakaf Kunci Kemajuan Umat, di sini dijelaskan potensi wakaf di Indonesia itu sangat besar sekali, yaitu 3,7 miliar meter persegi potensi tanah wakaf kita itu, dengan potensi ekonomi sebesar 370 triliun. Jadi potensi tanah wakaf di Indonesia ini 3,7 miliar meter persegi dengan potensi ekonomi sebesar 330 triliun. Itu angka yang fantastis ya. Potensi zakat kita hanya 280 triliun, potensi maksimal menurut Basnas. Ini potensi wakaf kita ini ada 330 triliun. Potensi wakaf uang di Indonesia juga sangat besar, yaitu mencapai 7,2 triliun per tahun. Jika disimulasikan 20 juta umat Islam, hanya 20 juta mewakafkan uang sebesar Rp1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Ini potensi tanah wakaf, potensi wakaf uang begitu besar. 370 triliun untuk potensi wakaf kita dan 7,2 triliun per tahun untuk potensi wakaf uang. Para pemirsa yang berbahagia, setiap hari kita selalu bersama dengan wakaf. Kita sholat di masjid yang diwakafkan. Kita sholat di musola, sebagian sudah diwakafkan, sebagian belum. Kita di pesantren, banyak dari pesantren yang diwakafkan, itu tanah maupun bangunannya. Kita di majelis taklim banyak sekali yang diwakafkan, baik itu tanahnya, sarana prasarananya, bangunannya, dan lain-lain. Jadi umat Islam tidak bisa hidup tanpa wakaf. Ini adalah kesadaran publik yang harus kita pahami bersama, bahwa wakaf ini adalah denyut nadi kehidupan kita. Wakaf ini adalah spirit yang selalu mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu, kuncinya adalah dalam bahasa fikih adalah al-intifa. Wakaf itu kuncinya adalah al-intifa. Apa itu? Optimalisasi benefit atau kemanfaatan yang bisa diambil dari tanah wakaf itu. Artinya bagaimana masjid yang diwakafkan tanahnya, yang diwakafkan bangunannya,
yang diwakafkan, semua yang ada di sana itu betul-betul dimanfaatkan secara optimal oleh umat Islam, baik untuk penguatan akidah, baik untuk penguatan keilmuan, baik untuk pemberdayaan ekonomi, baik untuk melestarikan budaya nasional kita, baik untuk mendorong ketahanan nasional, baik untuk menciptakan stabilitas politik di level desa, di level kecamatan, kabupaten, nasional, dan lain-lain. Nah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci ini adalah tentang keabsahan wakaf. Keabsahan wakaf ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena dalam bahasa mayoritas umat Islam Indonesia, yaitu yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang taqilu al-milku minal malik ilallah, yang taqilul milku minal waqif ilallah. Orang itu kalau sudah mewakafkan tanahnya, mobilnya, apapun, itu kepemilikannya pindah dari seseorang kepada Allah. Ini dalam perspektif mazhab Syafi'i ya. Oleh karena itu status hukum wakaf ini harus betul-betul jelas. Lah, bagaimana keabsahan wakaf itu? Keabsahan wakaf itu ditentukan oleh sejauh mana proses wakaf itu memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam kitab-kitab fikih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pada pertemuan yang lalu Bapak Kiai Haji Umar Faruk Al-Hafidh sudah menjelaskan banyak sekali rukun-rukun wakaf. Ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih, ada sighat, dan di kitab-kitab baru ditambah meskipun tidak banyak di kitab-kitab fikih, yaitu nazirul waqfi, orang yang diserai oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf. Dan nazir ini boleh mengambil upah sekedarnya tanpa menyalahi aturan. Dan nazir ini harus orang yang punya kompetensi keilmuan, kemudian adil, dan bisa mengembangkan wakaf itu sesuai dengan syartul wakif, sesuai dengan perjanjian, persyaratan yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan itu. Sehingga pada kesempatan ini kalau kita berbicara tentang keabsahan wakaf, maka sejauh mana proses wakaf itu sudah memenuhi syarat-syarat yang kemarin diterangkan. Misalnya yang paling urgent di sini adalah sighat, ungkapan redaksi dari wakif terhadap sesuatu yang dia wakafkan. Waqaftu hadza masjidan, saya mewakafkan ini untuk masjid, atau waqaftu hadza li masjidin, saya mewakafkan ini untuk masjid. Jadi ketika orang sudah menyampaikan sighat wakaf ini, atau ja'altu hadzal makana masjidan, kalau khusus untuk masjid itu memang luar biasa ya. Jadi kalau sudah waqaftu hadza, sudah saya wakafkan tanah ini lil fuqara wal masakin, untuk fakir miskin, waqaftu hadhil buq'ah lil yatama, saya wakafkan pekarangan saya untuk orang-orang yatim, maka jadilah tanah itu menjadi tanah wakaf. Tentu ada persyaratan yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Umar Faruk, bahwa tanah yang diwakafkan atau mauquf ini tanah miliknya sendiri, tidak dalam sengketa. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Kalau tanah orang lain ya nggak boleh kan mewakafkan, ya kan. Kalau tanah itu masih sengketa ya nggak boleh diwakafkan. Tanah yang betul-betul milik sendiri. Mauquf alaihnya, alokasinya juga bukan lil ma'asi, untuk kemaksiatan. Misalnya saya wakafkan ini untuk membangun gereja, saya wakafkan ini untuk menjadi tempat bar, saya wakafkan tanah ini untuk tempat keplek, judi, dan lain-lain. Tentu tidak boleh itu. Pandangan akal manusia sudah jelas ya, tidak boleh.
Jadi di antara rukun wakaf itu yang paling penting memang pada syighah, karena biasanya orang mewakafkan sesuatu itu sudah clear di bidang mauqufnya yang akan diwakafkannya, dan biasanya mauquf alaihnya juga jelas untuk masjid, untuk madrasah, untuk TPQ, untuk musola, untuk pesantren. Masih jarang di antara kita ini yang mewakafkan tanahnya atau uangnya untuk fakir miskin misalnya. Saya jarang melihat ada tanah 5 hektar misalkan, ini wakaf untuk fakir miskin, ini wakaf untuk para kiai. Nah, jarang. Ini wakaf untuk anak-anak yatim. Nah, ini jarang. Yang kebanyakan di kita memang wakaf itu ya untuk masjid, untuk madrasah, untuk TPQ, untuk pesantren, untuk musola, untuk yang seperti itu, yang memang setiap saat bisa dirasakan oleh umat Islam. Itu keabsahannya. Jadi ketika syighah wakaf itu sudah benar, maka tanpa ada qabul di dalam wakaf itu, yang ada adalah ijab minal waqif. Ketika wakaf sudah menyatakan dirinya seperti itu, maka jadilah wakaf itu, dan kemudian kepemilikannya yang taqilu ilallah. Allah yang akan mengatur dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nanti ada pembahasan selanjutnya sebenarnya, itsbatul waqfi syar'an wa qanunan. Bagaimana menetapkan wakaf baik secara syariat atau secara konstitusi, secara yuridis formal, secara undang-undang. Tapi kita batasi kajian kita pada keabsahan dalam dimensi hukum fikih. Yang ingin saya tekankan lagi di sini adalah pada nazir. Dosen kita dan juga masuk dalam tim penulis buku ini, Wakaf Kunci Kemajuan Umat. Nanti kalau butuh buku ini menghubungi hostnya kita ini, masih tersedia buku ini. Buku kecil tapi manfaatnya besar untuk para nazir wakaf, untuk para takmir masjid, takmir musola, takmir pesantren yang diserai. Dosen kita ini Bapak Dr. Zainur Rasyid ini spesifik wakaf. Beliau meneliti nazir-nazir wakaf di 5 masjid agung di Jawa Tengah. Apa kesimpulannya? Ada 3 tipologi wakif itu. Ada 3 tipologi nazir wakaf itu. Nazir itu orang yang diserai oleh wakif untuk mengelola wakaf. Itu namanya nazir. Ada nazir itu yang konservatif. Ibaratnya masjid atau musola atau madrasah ya hanya untuk tempat ibadah saja, untuk jamaah saja, atau untuk ngaji saja. Itu mayoritas. Tipologi nazir yang konservatif itu, tekstual itu mayoritas. Ada nazir itu yang cara atau paradigma berpikirnya itu kontekstual progresif. Dia sudah mengakomodir perkembangan zaman. Ibarat sekarang kalau ngajinya ya streaming, ibarat sekarang sudah menggelar kegiatan-kegiatan sosial, ibarat sekarang sudah melakukan diskusi-diskusi keagamaan, tidak hanya pengajian, di masjid digelar pelatihan-pelatihan manajemen ketakmiran, di diskusi-diskusi remaja. Yang ketiga ini tidak banyak. Yang ketiga ini lebih tidak banyak lagi, yaitu nazir wakaf yang paradigma berpikirnya adalah transformatif emansipatoris. Nazir yang berpikir bagaimana masjid misalnya itu tidak hanya berkiprah di bidang ibadah, di bidang keilmuan, tapi juga di bidang pemberdayaan ekonomi warga masjid itu. Jadi masjid dengan kekayaannya, memang yang diteliti Dr. Rasyid itu masjid yang asetnya sudah miliaran, melakukan investasi, memberdayakan masyarakat sekitar dengan sentra-sentra ekonomi, mendirikan perusahaan pusat-pusat perbelanjaan gitu, dengan masyarakat itu bisa membuka lapangan kerja. Tentu pinjaman yang diberikan itu tanpa bunga ya, karena memberdayakan, dilatih skill manajemennya, dilatih skill entrepreneurship-nya. Ini nazir yang luar biasa. Memang di satu sisi memang masjidnya itu asetnya besar, tapi tentu
aset besar pun kalau visinya tidak visi yang transformatif, mengubah, memberdayakan, itu juga tidak akan ada program-program ekonomi kreatif, artinya membuka sentra-sentra usaha supaya masyarakat ini semakin memiliki masjid berperan tidak hanya di bidang pendidikan dan ibadah, tapi juga berperan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu saya pikir itu untuk pembuka diskusi ini. Terima kasih Bapak Dr. Jamal Makmur atas penjelasannya bahwa wakaf itu memang sangat luar biasa Pak ya, potensinya sangat besar, triliunan, wakaf uang itu potensinya 7 triliunan Pak ya. 7,2. Nah, kemudian tadi Pak Jamal juga menyinggung tentang keabsahan wakaf, yang mana itu merupakan penjelasan tambahan dari Dr. Jamal, Bapak Jamal terhadap penjelasan kemarin disampaikan Bapak Kiai Haji Umar Faruk tentang rukun wakaf. Dan terakhir tadi Bapak Dr. Jamal menjelaskan tentang nadir Pak ya. Intinya nadir itu ada yang masih konvensional Pak ya, masih konvensional, dan ada juga nadir yang sudah sangat modern, yang sudah bisa memanfaatkan wakaf itu, memang gunakan manfaatnya sebesar-besarnya dalam pengelolaannya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Jamal Makmur atas pertemuan pada siang hari ini, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai